Teman-teman, jumpa kembali dengan saya, Bimbel Matematika Channel. Sebelumnya, saya mengucapkan salam sehat buat kita semua. Saya berharap teman-teman semua selalu penuh semangat dan antusiasme yang tinggi akan video ini. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembahasan prediksi soal CPNS 2021. Teman-teman, mohon bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, and share. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Nah baik teman-teman, perhatikan gambar objek-objek yang ada dalam soal ini. Apa pola perubahan objek dari kiri ke kanan yang ada pada gambar soal ini? Nah, jadi untuk mendapatkan gambar kelima dari soal ini, kita harus tahu pola perubahannya dari kiri ke kanan. Nah, kira-kira apa yang menjadi pola perubahan arah panah pada setiap lingkaran yang ada dalam gambar ini? Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman secara teliti, coba kita lihat ini semula ke bawah, kemudian ke arah kiri bergerak. Nah, kira-kira apa polanya? Polanya adalah perputaran searah jarum jam sejauh 45 derajat. Nah, jadi dari kiri ke kanan, objek tanda panah dalam lingkaran berputar searah jarum jam. Besar putarannya berturut-turut 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat dari posisi objek sebelumnya. Jadi bukan dari posisi awal. Baik teman-teman, untuk lebih memahaminya saya buatkan ilustrasinya. Nah, semula objek awalnya arah tanda panah itu adalah ke arah bawah. Kemudian bergerak searah jarum jam sejauh 45 derajat. Nah, ini dia teman-teman ya, itulah yang menjadi gambar dalam lingkaran kedua ini. Kemudian 90 derajat. Nah, ini dia gambar lingkaran ketiga, kemudian tambah 45 derajat, jadi 45 derajat lagi jadi 135 derajat. Nah, ini dia ke arah timur, 135 derajat tambah 45 derajat, 180 derajat. Nah, jadi nanti gambarnya bergerak, berputar searah jarum jam ke arah barat, karena 180 derajat dari gambar yang terakhir. Nah, ini dia teman-temannya 180 derajat. Nah, jadi yang menjadi jawaban dari lingkaran yang kelima ini adalah opsi A. Nah, jadi jawabannya A. Baik teman-teman, soal nomor 2 kita lanjutkan. Nah, sekarang ini tersedia 4 kotak. Di dalamnya ada lingkaran-lingkaran kecil. Nah, kira-kira apa pola perubahan dari kiri ke kanan sehingga kita bisa mendapatkan gambar lingkaran dalam yang bertanda tanya ini? Kira-kira apa pola perubahannya? Baik teman-teman, mari kita kerjakan tahapan perubahan jumlah objek. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jumlah lingkaran-lingkaran kecil dalam setiap kotak semakin ke kanan semakin sedikit, semakin berkurang. Nah, jadi dari kiri ke kanan, objek lingkaran kecil dalam persegi panjang berkurang-kurang 2. Nah, jadi berkurang-kurang 2. Nah, ini yang pertama teman-teman, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kotak yang kedua semakin bergerak ke kanan, ada 10. Kotak yang ketiga ada 8. Nah, jadi kotak yang keempat ada berapa teman-teman? Nah, ini membentuk deret aritmatika teman-teman ya, atau barisan aritmatika berkurang-kurang 2, 12, 10, 8, 6. Nah, jadi yang menjadi pilihannya atau opsinya adalah D. Jadi kotak yang bertanda tanya ini lingkarannya nanti berisi 6 buah. Soal nomor 3,
Nah, baik teman-teman, irama gambar seperti gambar yang ada pada soal nomor 3 ini, ada dua buah objek yang bulat lonjong dengan di dalamnya ada dua buah belah ketupat sebelah bawah dan di atasnya ada satu buah persegi panjang yang diarsir penuh, berubah menjadi dua buah objek bulat lonjong. Posisi belah ketupatnya berpindah ke atas, kemudian persegi panjang yang diarsir penuh ke sebelah bawah, dan di atasnya ada persegi panjang dengan ukuran yang sama tapi tanpa diarsir. Nah, dengan mengikuti pola perubahan 1 ke 2, kira-kira bagaimana pola perubahan dari 3 ke 4. Nah, jadi aturannya teman-teman adalah sebagai berikut. Dari 1 ke 2, objek nomor 1 berputar 180 derajat, itulah yang menjadi objek nomor 2. Nah, mari kita lihat teman-teman, ini objek nomor 3, berputar 180 derajat. Nah, kira-kira bayangannya seperti apa teman-teman setelah diputar? Nah, kalau ini kita putar menjadi di bawah, yang bulat lonjong sebelah atas jadi di bawah, alas segitiga ini menjadi ke atas. Nah, ini dia teman-teman arah perputarannya. Nah, kemudian di atas objek hasil pemutaran ditambahkan objek yang sama dengan objek sebelah atas sebelum pemutaran, tapi tidak ada arsiran atau objeknya menjadi polos. Nah, kalau di sini tadi diarsir penuh bulat lonjong, di sini pun nanti akan ada bulat lonjong tanpa arsiran. Nah, ini teman-teman ya. Jadi gambar nomor 4 inilah yang menjadi jawaban dari soal nomor 3 atau daerah yang bertanda tanya ini. Nah, jadi opsi yang tepat adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, di sini ada 4 kotak atau 4 persegi. Di dalamnya ada objek lingkaran yang besar, kemudian ada objek lingkaran yang kecil yang diarsir penuh, dan ada objek segi 6. Nah, dengan mengikuti pola-pola perubahan objek yang ada dalam gambar ini, kira-kira nanti bagaimana gambar di dalam kotak yang bertanda tanya. Mari kita selesaikan teman-teman bagaimana tahapan perubahan posisi atau jumlah objek. Nah, dari kiri ke kanan, objek lingkaran kecil ini teman-teman ya, bergerak berputar searah jarum jam pada lingkaran besar. Nah, jadi bergerak searah jarum jam pada lingkaran yang besar ini pada 4 posisi. Baik, mari kita gambarkan lingkarannya. Nah, ini sudah tersedia 4 buah lingkaran besar di dalam kotak atau dalam bingkainya. Yang pertama, lingkaran kecilnya berada atau posisinya di sebelah kanan atas. Nah, ini teman-teman ya. Karena lingkaran kecil ini bergerak searah jarum jam pada 4 posisi, berarti posisinya nanti di sini, di kanan bawah. Nah, ini dia teman-teman ya. Baru ke kiri bawah, baru ke kiri atas. Nah, itulah pola perubahan atau posisi objek lingkaran kecil. Kemudian yang kedua, dari kiri ke kanan, objek segi 6 bertambah-tambah 1 pada setiap kotak. Jadi semakin ke kanan, bertambah-tambah 1. Namun ada juga syaratnya lagi, objek segi 6 bertambah pada posisi horizontal, tidak pada posisi vertikal. Nah, jadi kalau semula 3, karena bertambah-tambah 1, semakin ke kanan makin bertambah 1, jadi di sini jadi 4, nah nanti di sini jadi 5, tapi bukan ke atas bertambah, secara horizontal. Nah, ini jadi 5, kemudian kotak yang keempat jadi 6. Nah, inilah yang menjadi jawaban gambar yang bertanda tanya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ada segi 4, kemudian berubah,
Seperti gambar pada soal ini, kira-kira kalau seperti ini soalnya, gambar manakah yang menjadi jawaban kotak yang bertanda tanya ini? Atau apa pola perubahannya teman-teman dari kiri ke kanan, sehingga kita dapat mengisi kotak atau bingkai yang bertanda tanya. Nah, coba perhatikan teman-teman secara teliti apa kira-kira perubahan atau posisi objek. Baik, mari kita selesaikan tahapan perubahan bentuk objek. Nah, dari kiri ke kanan, sisi setiap objek bertambah satu. Sisi setiap objek yang dalam kotak-kotak itu bertambah satu. Nah, jadi ini dia teman-teman ya. Nah, yang pertama segi 4, ada 4 sisinya. Kemudian segi 5, ada 5 sisinya. Segi 6, ada 6 sisinya. Kemudian objeknya di atas, segi 7, ada 7 sisinya. Jadi bertambah-tambah 1, dari 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7. Nah, dengan cara yang sama atau pola yang sama, berarti kita sudah bisa menjawab kira-kira gambar objeknya yang daerah bertanda tanya ini seperti apa. Nah, baik teman-teman, kita hitung semua sisinya. Gambar yang pertama sisinya 5, gambar yang kedua sisinya 6, baru nanti ke kiri bawah gambarnya, ada 7 sisinya, kemudian ke kanan atas, ada 8 sisinya. Jadi 5, 6, 7, 8. Jadi gambar objek yang bertanda tanya adalah seperti gambar yang ini teman-teman ya, ada 7 dan 8 sisinya. Nah, jadi yang menjadi jawabannya adalah B, sisinya 7 dan 8. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 6. Nah, di sini ada segi 4, segi 5, segi 3, dan tanda tanya, dan gambar lingkaran-lingkaran kecil di dalam objek yang besar. Nah, seperti ini teman-teman ya, kira-kira dengan mengikuti pola yang sebelah kiri ini, kira-kira apa yang menjadi atau gambar objek yang mana yang jadi jawaban soal ini. Baik, untuk mencarinya teman-teman, kita ikuti langkah-langkahnya. Tahapan perubahan bentuk dan jumlah objek dari kiri ke kanan. Sisi bingkai atau kotak setiap objek bertambah 1. Nah, semula 1, 2, 3 ada 4 sisinya. Kemudian gambar berikutnya menjadi 5 sisinya. Dan 5 sisinya ini adalah terdapat juga arsiran background-nya. Kalau yang pertama tadi tidak ada. Nah, itu sama dengan yang ketiga, kotaknya atau bingkainya segitiga. Nah, kemudian berarti yang tanda tanya ini adalah gambar segi 4, karena bertambah-tambah 1 dengan arsiran background. Nah, kita tuliskan jumlah sisinya 4, jumlah sisi 5, jumlah sisinya 3, jumlah sisinya 4. Nah, kemudian dari kiri ke kanan, objek lingkaran kecil dalam bingkai berkurang 1. Jadi semakin bergerak ke kanan, objek-objek dalam bingkai atau kotak-kotak ini berkurang 1. Nah, baru keberadaan background berubah-ubah. Yang semula ada, yang semula tidak ada, tidak ada, ada. Nah, lingkaran-lingkaran kecilnya semula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 teman-teman ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berkurang 1. Nah, dengan cara yang sama, kalau di sini semula ada 6, berkurang 1 berarti harus ada berapa teman-teman? Iya, ada 5. Nah, jadi yang menjadi jawabannya adalah gambar segi 4 dengan 5 buah lingkaran kecil dalamnya, segi 4-nya ada background-nya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Nah, baik teman-teman, ini ada sekumpulan objek dalam sebuah persegi panjang, di mana persegi panjangnya sudut-sudutnya atau kompak sudutnya berbentuk seperempat lingkaran, dan di dalamnya terdapat sebuah tanda panah
persegi panjang yang polos, sebuah lingkaran donat, dan sebuah lingkaran yang ada garis di tengahnya. Nah, kira-kira apa pola perubahan objeknya sehingga kita bisa mendapatkan jawabannya? Nah, baik teman-teman, perhatikan. Bentuk objek yang sama didapatkan dengan cara memutar objek semula. Nah, jadi yang sama itu dicari dengan cara memutar objek semula. Nah, jadi kalau kita putar-putar semua objeknya ini ke berbagai arah, kira-kira yang mana yang sama? Nah, jadi harus kita pula perhatikan arah objek lingkaran yang ada garis di tengah tadi. Karena itu juga menentukan ya teman-teman ya. Nah, perhatikan ini. Inilah bentuk objek awal kita. Bentuk objek awalnya adalah tanda panahnya ke kanan, kemudian persegi panjang, kemudian lingkaran donat. Kalau lingkaran donat diputar-putar gimana pun bentuknya tetap sama. Tetapi kalau lingkaran yang ada garis tengah ini garisnya vertikal. Nah, yang pertama kita putar dulu 45 derajat. Nah, ini dia teman-teman, 45 derajat searah jarum jam. Jadi tanda panahnya sudah bergerak ke arah bawah. Gambar lingkaran yang bergaris juga sudah bergerak sedikit ke arah kanan. Nah, jadi kalau kita bandingkan gambar yang searah dengan 45 derajat ini adalah yang C teman-teman ya. Tapi itu pun salah. Kenapa salah? Karena gambar lingkaran yang bergaris tengah ini tetap vertikal. Harusnya sudah bergerak berputar searah jarum jam. Nah, ini masih sama seperti daerah atau sebelum diputar. Jadi pilihan yang pertama ini 45 derajat pasti salah. Nah, kemudian yang ke arah bawah. Ke arah bawah 90 derajat. 90 derajat dari posisi semula. Nah, ini pilihannya di D. Nah, ini salah teman-teman ya. Posisi lingkaran dengan lingkaran donat dengan lingkaran yang bergaris pun sudah salah. Harusnya lingkaran donatnya sebelah kanan. Nah, di sini sudah sebelah kiri, jadi udah pasti salah. Kita putar lagi 45 derajat lagi atau 135 derajat dari posisi awal. Nah, ini dia teman-teman. Mana yang menjadi pilihannya yang sesuai gambar ini 135 derajat ya, pilihannya E. Nah, kita lihat semua ke arah bawah, persegi panjangnya juga seletak. Nah, kemudian donatnya juga, kalau donat tidak masalah, yang lingkaran yang bergaris, garisnya juga sama-sama miring ke kiri, sama posisinya teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya ini adalah E. Namun untuk lebih paham, kita buatkan lagi 180 derajat. Nah, ini dia teman-teman, arahnya ke kiri. Nah, inilah yang menjadi daerah yang hampir mirip dengan 180 derajat. Tapi salah teman-teman ya. Karena di sini tanda panahnya sebelah kanan. Padahal harusnya sudah sebelah kiri. Nah, jadi sudah pasti salah. Kemudian yang terakhir, kita putar 270 derajat. Berarti arahnya ke atas. Nah, ini sama dengan opsi B. Nah, ini juga salah. Karena posisi lingkaran donat dengan lingkaran yang bergaris saling berbalikan, harusnya lingkaran donatnya sebelah kiri. Nah, di sini jadi sebelah kanan. Jadi yang B juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Kita lanjutkan soal nomor 8. Nah, baik, perhatikan teman-teman, gambarnya ada 5 buah lingkaran, di dalamnya ada garis tanda panah. Kalau mengikuti irama perubahan gambar, kira-kira gambar dalam lingkaran yang bertanda tanya bentuknya seperti apa teman-teman? Baik, mari perhatikan tahapan perubahan bentuk atau jumlah objek. Nah, yang pertama dari kiri ke kanan, objek tanda panah dalam lingkaran arahnya bertukar, bergantian ke atas dan ke bawah. Jadi semakin ke kanan, objek tanda panah arahnya bergantian ke arah atas, ke arah bawah. Nah, kemudian dari kiri ke kanan, objek tanda panah semakin bergerak ke arah kanan. Ya, teman-teman ya, semakin ke kanan ini kalau kita perhatikan ini. Bergerak sedikit, 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 sedikit.
Nah, jadi kita buat ilustrasinya. Baik, perhatikan teman-teman gambarnya. Yang pertama paling kiri arahnya ke bawah, kemudian bergerak ke kanan arahnya ke atas, bergerak ke kanan lagi arahnya ke bawah, bergerak ke kanan lagi arahnya ke atas, bergerak ke kanan lagi arahnya ke bawah, bergerak ke kanan lagi arahnya ke atas. Nah, yang menjadi jawaban dari soal kita adalah tentunya kotak kelima, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya adalah E. Arahnya ke bawah, sudah bergeser ke arah kanan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Baik teman-teman, soal nomor 9. Nah, ini ada objek sebelum berubah atau objek semula. Nah, kalau seperti ini objek semula, dari pilihan-pilihan yang tersedia ini, apa kira-kira pola perubahan objeknya, sehingga kita bisa memilih A, B, C, D, dan E. Nah, baik teman-teman, kita harus memilih, ini kemungkinan ada dua, pencerminankah, atau pemutaran atau rotasi. Nah, jadi kalau kita lihat pilihan-pilihannya ini sepertinya ini adalah pencerminan. Nah, jadi kalau pemutaran, objek lingkaran kecil di luar ini harusnya sebelah kiri. Kalau kita putar 180 derajat. Nah, ini sebenarnya adalah pencerminan. Tahapan perubahan bentuk atau posisi objek. Perubahan bentuk objek didapatkan dengan cara mencerminkan objek semula. Nah, sifat-sifat pencerminan adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, jadi cerminnya adalah cermin horizontal. Jadi kalau misalkan ada objek awal, ada cerminnya horizontal, kemudian ada bayangannya. Nah, kalau objek semula berbentuk segitiga, di mana alasnya di sebelah atas, sesuai dengan sifat pencerminan, berarti bayangannya nanti alasnya jadi di bawah, karena jarak dari alas ke cermin harus sama jarak cermin ke alas. Nah, ini teman-temannya jadi ke bawah. Kemudian segitiga kecil yang diarsir penuh, yang hitam, dicerminkan. Nah, sama aja teman-temannya, semula alasnya di atas, jadi di bawah. Nah, kemudian gambar lingkaran kecil sebelah kiri, bayangannya juga nanti jatuhnya sebelah kiri. Kemudian lingkaran kecil di tengah, sebelah kanan, nanti juga tengah sebelah kanan. Nah, kemudian objek persegi panjang bersentuhan dengan lingkaran kecil sebelah atas, nanti bersentuhan dengan lingkaran kecil sebelah bawah. Kemudian objek lingkaran yang menyentuh sudut persegi sebelah kanan bawah menjadi sebelah kanan atas. Nah, jadi gambar objek yang tepat setelah dicerminkan adalah C. Ini teman-teman ya. Soal nomor 10. Manakah yang tidak sesuai dengan yang lainnya? Nah, coba teman-teman perhatikan di antara 5 buah objek ini, ada sebuah objek yang tidak sama dengan 4 lainnya. Apanya yang tidak sama? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Apakah bentuknya, apakah sudutnya, apakah jumlah sisinya, atau yang lain-lain. Nah, baik teman-teman, mari kita kerjakan. Jadi, perhatikan secara teliti setiap objek dalam bingkai. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada setiap objek. Kemudian, jangan terpaku pada bentuk-bentuk objek. Nah, cobalah hitung dulu jumlah sisi setiap objek. Nah, jumlah sisi setiap objek adalah sebagai berikut. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 6, 5, 6, 6, 6. Jadi yang mana yang berbeda dari 4 yang lainnya? Nah, jadi jawabannya adalah B, karena B jumlah sisinya 5.
sedangkan 4 yang lainnya jumlah sisinya 6. Jadi yang berbeda sendiri adalah B. Ya, jadi yang berbeda dari opsi lainnya adalah jawabannya adalah B. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan semangat baru bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan tunggu video-video saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.